Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan metabolisme. Untuk topik hari ini kita akan membahas tentang metabolisme asam amino dan protein. Kalau kita bicara tentang metabolisme asam amino, ya, asam amino merupakan suatu komponen penyusun protein yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, ya, karena protein sendiri merupakan senyawa makromolekuler yang memiliki banyak fungsi dalam sistem makhluk hidup. Ada protein yang berfungsi sebagai enzim, ada protein yang berfungsi sebagai hormon, antibodi, ya. Bahkan ada protein juga yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktural. Misalnya untuk pembentuk massa otot, protein pelindung ya seperti kulit, kuku, rambut, dan lain sebagainya. Nah, semua itu tersusun atas rangkaian asam-asam amino yang satu sama lain memiliki perbedaan. Terdapat 20 asam amino yang menyusun protein, ya, dan masing-masing memiliki struktur yang terdiri dari asam karboksilat dan mengandung gugus amina, ya, NH2. Makanya disebut asam amino karena asam amino merupakan turunan dari asam karboksilat yang mengandung gugus amina. Asam amino satu dengan yang lain berbeda pada rantai samping atau residunya, ya, yang disebut sebagai R. Oke, kita akan masuk ke bagaimana asam amino ini diperoleh di dalam tubuh, ya. Sebagian besar sumber asam amino itu diperoleh melalui makanan. Ya, jadi setiap hari kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, ya, di mana protein ini nanti akan dicerna melalui sistem pencernaan yang terdapat di dalam lambung kita dan di dalam usus halus. Di mulut protein tidak bisa dicerna, ya, hanya tidak bisa dicerna secara kimia, tapi hanya dicerna secara mekanik, ya, untuk menghancurkan ukuran partikel yang besar menjadi lebih kecil, kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung nanti akan terjadi proses pencernaan protein dengan bantuan asam lambung, ya. Ada kondisi pH yang asam, jadi ketika makanan masuk ke dalam lambung terjadi sekresi HCl yang menyebabkan pH itu akan menjadi turun. Selanjutnya pH akan mengaktifkan enzim pepsin dari pepsinogen menjadi pepsin. Ya. Nah, pepsin ini nanti bekerja memotong-motong ikatan peptida pada residu yang spesifik, ya, sehingga menghasilkan peptida-peptida yang lebih pendek. Kemudian nanti setelah dicerna di dalam lambung, protein akan masuk ke usus halus. Ya, di sini akan terjadi proses pemecahan protein berikutnya, ya. Namun dalam kondisi pH yang lebih tinggi atau pH netral. Di sini nanti beberapa enzim pemecah protein akan diaktifkan, ya, atau enzim protease ini akan diaktifkan. Sebagian besar enzim tersebut berada dalam keadaan zimogen, artinya enzim yang tidak aktif. Kemudian setelah itu nanti diaktifkan oleh adanya substrat protein atau peptida yang masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus terdapat beberapa jenis enzim protease, ya, antara lain enzim tripsin, chymotrypsin, dari tripsinogen berubah menjadi chymotrypsin.
dari tripsinogen berubah menjadi tripsin. Ya. Kemudian ada juga enzim yang bekerja di bagian ujung residu karboksil yang disebut sebagai karboksipeptidase. Ada yang bekerja di bagian ujung residu amina atau disebut sebagai aminopeptidase. Kesemua enzim itu nanti akan bekerja sama memotong protein sehingga menghasilkan asam amino bebas. Asam amino bebas ini nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui mukosa usus ya. Dalam usus halus ini nanti terdapat bagian yang disebut sebagai intestinal mucosa yang akan mengabsorpsi asam amino ini untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Di sini kita bisa melihat ya secara umum metabolisme asam amino ya dan protein yang terjadi di dalam tubuh. Jadi asam amino ini bersumber dari mana saja ya yang masuk ke dalam tubuh kita ini bersumber dari mana saja. Bisa kita lihat di sini. Pertama, kita bisa lihat asam amino ini berasal dari makanan yang masuk ya sebanyak 500 sampai 1000 gram per hari. Itu akan dicerna oleh sistem pencernaan kita sehingga berubah menjadi asam amino yang masuk ke dalam pembuluh darah melalui usus halus ya sebanyak 100 gram per hari ya kurang lebih. Sampai 150 gram. Ya. Ini nanti asam amino ini akan masuk ke dalam sistem metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan protein fungsional, di mana di sini akan terjadi proses sintesis protein ya. Proses sintesis protein yang diperlukan untuk aktivitas tubuh kita ya, misalnya untuk membentuk sel yang baru ya, untuk menghasilkan enzim, menghasilkan antibodi, menghasilkan protein-protein fungsional yang lain yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, kemudian selain daripada makanan yang masuk ya, asam amino itu juga bisa diperoleh melalui sintesis de novo ya. Sintesis de novo ini artinya sintesis yang yang terjadi dari komponen-komponen sederhana ya, yang merupakan senyawa-senyawa intermediate dari hasil metabolisme senyawa lain. Misalnya asam amino alanin bisa dibuat dari piruvat ya. Kemudian aspartat bisa dihasilkan dari oksaloasetat, glutamat dari alfa ketoglutarat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah disebut sebagai sintesis de novo yang dilakukan di dalam tubuh kita ya. Melalui prekursor senyawa-senyawa intermediate hasil metabolisme karbohidrat dan terutama karbohidrat di sini ada asam piruvat, fosfenilpiruvat, oksaloasetat, ya, kemudian senyawa-senyawa gula yang lain. Nah kemudian asam amino yang terkumpul ini nanti kalau dia dibutuhkan untuk membentuk protein, maka akan terjadi proses biosintesis protein melalui jalur translasi ya. Translasi ini proses pembentukan protein baru ya dengan bantuan RNA yang mengkode protein dari gen yang terdapat di dalam kromosom. Jadi setiap protein
yang dihasilkan dari proses biosintesis itu terjadi melalui proses pengkodean mRNA yang dihasilkan dari proses transkripsi DNA menjadi mRNA dan kemudian dari RNA menjadi protein. Nah, kemudian setelah terbentuk protein apa namanya ini struktural ini ya yang sudah merupakan rantai-rantai asam amino, nanti akan mengalami folding untuk menghasilkan protein mature ya, protein yang siap untuk digunakan ya, baik sebagai enzim, hormon dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sisi lain protein yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh itu akan mengalami degradasi ya, degradasi protein atau recycling ya, apa namanya ini, proteolisis ya, proteolisis terjadi mungkin sekitar 300 sampai 400 gram per hari ya, protein itu dicerna apa namanya, mengalami proses proteolisis ketika dalam kondisi tertentu ya. Kan enzim yang diproduksi itu kan tidak selamanya juga apa namanya ya bekerja terus-menerus, tapi kalau sudah tidak difungsikan dan sudah tidak dimanfaatkan lagi, maka dia akan didegradasi menghasilkan asam amino. Jadi asam amino bisa diperoleh dari makanan, hasil sintesis de novo, atau hasil degradasi protein yang terdapat dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian nanti asam amino ini ya bisa mengalami proses degradasi lebih lanjut. Ya. Degradasi di sini ketika asam amino ini sudah memenuhi kebutuhan harian, ya, atau misalnya di suatu ketika tubuh kita kekurangan energi, bisa jadi protein ini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, ya, melalui proses degradasi asam amino. Nah, degradasi asam amino ini apa namanya sering kita kenal dengan proses transaminasi ya, nanti yang akan menghasilkan atau proses deaminasi oksidatif yang akan menghasilkan NH3 atau amonia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan itu nanti akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urea. Jadi kita di sini akan mengenal proses pengubahan NH3 menjadi urea yang disebut sebagai siklus urea. Kemudian degradasi yang berikutnya, selain melepaskan asam amino selain melepaskan NH3, dia akan berubah menjadi asam-asam oxo acid ya, atau yang disebut asam alfa-keto, yang di sini merupakan komponen penyusun dalam reaksi apa namanya siklus Krebs atau siklus asam citrat, misalnya asam oksaloasetat, asam apa namanya ketoglutarat, ya suksinil dan lain sebagainya, itu bisa dihasilkan dari asam amino. Ya. Kemudian asam amino ini nanti bisa membentuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis, bisa juga menghasilkan lipid nanti melalui pemecahan menjadi asetil-CoA, bisa juga menjadi senyawa-senyawa keton ya dari asetil-CoA bergabung dengan asetil-CoA. Jadi itulah gambaran secara umum metabolisme asam amino dengan protein yang terdapat di dalam tubuh kita. Ya. Atau ini gambaran sederhananya ya. Jadi overview of amino acid catabolism. Nah ini kalau ini jalur katabolismenya ya di dalam sel mamalia. Jadi protein intraseluler, protein yang terdapat dalam tubuh kita ini bisa dipecah menjadi asam amino ketika protein itu sudah tidak dibutuhkan. Protein juga asam amino juga bisa diperoleh dari protein yang masuk melalui makanan. Ya. Nah, jadi asam amino nanti akan mengalami proses degradasi menghasilkan NH3 ya atau NH4+, nanti masuk ke dalam siklus urea melalui jalur karbamil fosfat ya. Kemudian bisa juga nanti dipakai lagi untuk proses biosintesis asam amino yang lain, termasuk juga
biosintesis nukleotida. Jadi NH3 ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen ya untuk biosintesis nukleotida dan senyawa-senyawa amin yang lain. Nah, kemudian kerangka karbonnya dari asam amino ini nanti bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat melalui jalur alfa ketoasid atau tadi asam oksoasid ya, misalnya alfa ketoglutarat, oksaloasetat dan lain sebagainya. Nah, oksaloasetat ini merupakan prekursor dalam jalur gluconeogenesis. Jadi antara metabolisme asam amino itu ternyata juga punya hubungan dengan metabolisme glukosa ya, di mana hasil dari pemecahan asam amino ini bisa menjadi prekursor untuk pembentukan gula baru. Kemudian asam amino juga bisa menghasilkan energi dalam bentuk ATP ketika masuk ke dalam siklus asam sitrat ya, melalui asam alfa keto ini. Di sini ada jalur penghubung antara siklus urea dengan siklus asam sitrat, di mana senyawa yang menghubungkannya terdiri dari aspartat argininosuksinat. Nah, ini adalah senyawa intermediat yang terdapat dalam siklus urea ya, yang menghubungkan dengan jalur siklus asam sitrat. Di aspartat kan bisa berubah menjadi oksaloasetat dan seterusnya ya. Ada penghubung antara hasil dari siklus asam sitrat dengan siklus urea ini. Oke, di dalam tubuh kita ya, kita mengenal istilah keseimbangan nitrogen ya, atau nitrogen balance. Pada orang dewasa ya, kebutuhan akan senyawa nitrogen ini merupakan terlihat dari keseimbangan jumlah protein yang masuk dan jumlah protein yang dikeluarkan. Itu harus selalu seimbang ya. Karena kalau itu asupan protein yang masuk lebih sedikit daripada yang digunakan, maka kondisi ini akan bisa menyebabkan terjadinya penyakit ya, yang disebut sebagai negatif balance ya. Nah, protein yang diperlukan itu bisa diambil dari makanan ya, yang nanti dipecah melalui sistem pencernaan menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi dan didistribusikan dalam pembuluh darah. Kemudian tubuh manusia ini tidak bisa menghasilkan keseluruhan asam amino ya, yang dibutuhkan untuk sintesis protein. Jadi di sini disebutkan kurang lebih 8-10 asam amino itu dibutuhkan dari luar. Ya. Organic amino acid is required. Jadi ini yang disebut sebagai asam amino esensial. Ya. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi di dalam tubuh manusia dan tetapi itu merupakan komponen penting penyusun protein yang bisa diperoleh melalui makanan. Jadi asam amino esensial ini adalah asam amino yang diperoleh melalui makanan yang kita konsumsi ya, karena tidak bisa diproduksi secara langsung dalam tubuh kita. Nah, protein ini secara konstan ya akan berkurang ya ketika kita melakukan aktivitas ya. Kemudian nanti sekitar 30 gram protein itu dibutuhkan ya setiap hari melalui makanan ya, untuk menjaga supaya nitrogen dalam tubuh kita ini tetap berada dalam keadaan seimbang atau disebut nitrogen balance. Nitrogen balance adalah keseimbangan kadar nitrogen di dalam tubuh yang merupakan perbandingan jumlah nitrogen yang masuk dan dikurangi jumlah nitrogen yang dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan biasanya sebagai urea ya kalau dalam tubuh kita, karena
NH3 itu adalah senyawa toksik yang harus diubah menjadi urea untuk kalau tidak dimanfaatkan lagi di dalam tubuh kita. Jadi kalau nitrogen balance angkanya sama dengan 0, artinya berarti jumlah protein yang masuk dengan jumlah protein yang digunakan itu seimbang, atau protein sintesis dengan protein degradasi sama ya. Kalau kita lebih banyak mengkonsumsi protein dibandingkan dengan penggunaannya, ya maka ini disebut sebagai positif nitrogen balance. Tapi sebaliknya, kalau protein yang digunakan yang masuk lebih sedikit dibandingkan yang diperlukan, maka ini disebut negatif nitrogen balance. Nah, inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya penyakit ya, karena kekurangan nitrogen dalam tubuh kita. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ini adalah jalur dari katabolisme asam amino pada berbagai makhluk hidup ya. Di sini ada manusia ya, termasuk hewan, kemudian burung, reptil, dan beberapa senyawa akuatik ya, ikan ya, termasuk larva dari amfibi. Jadi NH3 asam amino yang diperoleh dari makanan ya nanti akan dipecah ya di dalam sel hati kita ini melalui jalur deaminasi oksidatif atau transaminasi. Dia akan diubah menjadi senyawa lain ya. Misalnya asam amino pertama bereaksi dengan alfa glutamat, dia bisa menghasilkan asam glutamat dengan asam alfa keto yang lain. Asam alfa keto ini nanti bisa menjadi prekursor untuk pembentukan asam amino baru ya. Misalnya alanin dengan asam alfa keto dia berubah menjadi ketupat dengan glutamat. Semua asam amino ketika mengalami degradasi dia akan menghasilkan asam glutamat ya sebagai pool untuk mengikat gugus NH3. Kemudian nanti NH3-nya akan dilepaskan ya melalui jalur deaminasi oksidatif ini. Nah, sehingga dia akan menghasilkan asam alfa ketoglutarate lagi ya. Kemudian nanti NH3 ini akan berubah menjadi urea atau senyawa amina, turunan amina yang lain ya. Misalnya di sini amonia itu akan di dalam ikan, hewan-hewan akuatik ya. Jadi amonia itu bisa diproduksi secara langsung sebagai ion amonium yang larut di dalam air. Makanya kita kalau memelihara ikan di dalam akuarium itu lama-kelamaan kadar NH3-nya itu akan semakin meningkat, dan itu bisa mengakibatkan kalau tidak disirkulasikan ya, itu bisa membuat ikan-ikan yang ada di dalamnya mati karena kadar amonia yang tinggi, sehingga harus diganti kan airnya supaya lebih fresh. Kemudian di dalam tubuh hewan-hewan darat ya, terestrial, vertebrata, termasuk juga manusia, biasanya asam amino ini akan dikonversi menjadi senyawa urea dengan struktur NH2CONH. Nah, sebagian hewan justru dia tidak mengkonversi asam amino ini menjadi urea ataupun amonium, tapi akan mengubahnya menjadi asam urat. Ya. Ini adalah senyawa asam urat yang dihasilkan dari binatang-binatang seperti burung, ya, reptil itu kalau dia mengeluarkan kotoran itu dia mengandung asam urat. Ya. Ini adalah contoh reaksi dari deaminasi oksidatif dan transaminasi. Ya. Jadi kalau asam amino melepaskan amonia bebas, contohnya di sini asam glutamat,
berubah menjadi asam alfa ketobutarat, di mana NH3-nya berubah menjadi gugus karbonil, NH3-nya lepas dengan bantuan NADP+ jadi NADPH, dan enzim glutamat dehidrogenase. Ini disebut sebagai reaksi deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif berarti pelepasan gugus amina melalui reaksi oksidasi reduksi, di mana asam glutamat ini akan tereduksi menjadi alfa ketobutarat, teroksidasi ya menjadi asam alfa ketobutarat, dan NADP+ akan tereduksi menjadi NADH. Reaksinya adalah reaksi oksidasi reduksi sehingga disebut deaminasi oksidatif. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai transaminasi ya. Transaminasi adalah suatu reaksi pengubahan asam amino satu menjadi asam amino yang lain. Ya. Misalnya alanin berubah menjadi glutamat dengan bantuan alfa ketobutarat dengan enzim alanin transaminase ya, yang akan mengkonversi alanin menjadi piruvat dan alfa ketobutaratnya menjadi glutamat. Di sini gugus aminanya ditransfer ke gugus karbonil yang tadinya ada di alanin dipindahkan ke asam alfa ketobutarat. Dia sendiri berubah menjadi piruvat dan asam alfa ketobutaratnya berubah menjadi asam glutamat. Ini yang disebut sebagai transaminasi, ya, pemindahan gugus amina. Kalau deaminasi pelepasan gugus amina, kalau transaminasi pemindahan gugus amina. Contoh yang lain adalah aspartat, ya, memindahkan gugus aminanya ke alfa ketobutarat sehingga berubah menjadi oksaloasetat dan asam glutamat. Ini adalah reaksi transaminasi yang dibantu oleh enzim transaminasi. Transaminasi asam amino pada dasarnya mengumpulkan semua asam amino itu menjadi asam glutamat ya, sebagai pool asam amino, karena di sini semua asam amino ketika bereaksi dengan alfa ketobutarat maka dia akan menghasilkan asam glutamat dan asam keto yang lain. Ya. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim transaminase tadi ya, amino transaminase atau ya disebut contohnya tadi alanin transaminase ya, dengan bantuan koenzimnya adalah PLP atau pyridoxal fosfat ya, di mana asam amino akan diberikan kepada asam alfa keto sehingga berubah menjadi asam glutamat dan asam alfa keto yang lain. Ini contohnya ya, alanin berubah menjadi piruvat, aspartat berubah menjadi oksaloasetat, sistein berubah menjadi merkaptopiruvat, tirosin berubah menjadi hidroksipenilpiruvat, dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi ya ketika suatu asam amino itu memindahkan gugus aminanya dengan bantuan enzim transaminase dan pyridoxal fosfat. Pertama kali enzim ini akan terikat dengan PLP ya. PLP ini adalah pyridoxal fosfat, ini strukturnya. Ada gugus fosfat, ada pyridoksin ya. Nah, di sini PLP ini nanti akan memediasi terjadinya pemindahan gugus amina, di mana nanti ikatan enzim dengan PLP ini akan terputus, masuk asam amino sehingga berubah menjadi senyawa intermediate aldimin intermediate ya. Aldimin ini artinya dia sudah berikatan dengan pirosalnya sudah berikatan dengan asam amino pada posisi CH-nya di sini ya. Nah, kemudian nanti setelah itu akan terbentuk ketimin intermediate ya, dari aldimin ini akan berubah menjadi ketimin, jadi gugus CH-nya putus jadi CN ya. Kita tangkap di sini. Kemudian nanti si N-nya ini akan diberikan kepada pyridoxal, jadi pyridoxamin fosfat ya. Nah, jadi dari N tadi berubah menjadi NH3 dengan bantuan H2O yang akan mereduksi
asam amino ini menjadi asam alfa keto. Akan mengoksidasi asam aminonya menjadi asam alfa keto. Nah, setelah itu NH3-nya kan sudah diberikan kepada pidroksal tadi menjadi pidroksamin fosfat. Masuk nanti asam alfa keto yang baru di sini. R2COCOMin ya. Nah, ketika dia masuk, dia akan bereaksi dengan pidroksamin ini menjadi ketimin intermediat. Ya. Ketimin intermediat nanti akan memindahkan gugus aminanya ini kepada asam alfa keto yang baru sehingga berubah menjadi asam amino yang baru. Jadi, mekanismenya adalah gugus NH3 ini akan diberikan kepada pidroksal fosfat, kemudian nanti NH3-nya diberikan kepada asam alfa keto yang baru. Ini yang disebut sebagai ping-pong reaction ya, mekanisme reaksi ping-pong. Ya. Jadi dari NH3 asam amino diberikan kepada pidroksal fosfat nanti diberikan lagi kepada asam alfa keto yang baru sehingga berubah menjadi asam amino yang berbeda. Kita lihat di sini lintas katabolisme daripada asam amino. Ya, semua asam amino ini memiliki keterkaitan dengan metabolisme glukosa atau metabolisme karbohidrat karena semua asam amino ini kalau didegradasi dia akan menghasilkan senyawa-senyawa alfa keto tadi. Misalnya glutamat berubah menjadi alfa ketoglutan. Ya. Kemudian alanin berubah menjadi piruvat. Isolusin berubah menjadi asetil-CoA masuk ke dalam samsida. Nah, di sini ada perbedaan antara yang warna merah itu termasuk dalam kelas asam amino glukogenik, sedangkan yang warna biru itu disebut asam amino ketogenik. Jadi asam amino glukogenik adalah asam amino yang bisa menghasilkan glukosa melalui jalur pemecahan atau deaminasi oksidatif ya, berubah menjadi asam alfa keto. Contohnya glutamat berubah menjadi alfa ketoglutarate. Alfa ketoglutarate kan nanti berubah menjadi succinil-CoA, succinat fumarat, malat oksaloasetat berubah menjadi glukosa. Fenilalanin masuk melalui jalur fumarat. Tirosin juga sama. Isolesin, metionin, treonin, dan valin masuk melalui succinil-CoA. Kemudian asparagin dan aspartat masuk melalui oksaloasetat. Alanin, sistein, glisin, serin, treonin, dan triptofan masuk melalui piruvat. Jadi sekali lagi asam amino glukogenik ini adalah asam amino yang ketika didegradasi dia bisa berubah menjadi asam alfa keto yang merupakan prekursor untuk pembentukan gula baru, maka disebut sebagai glukogenik amino acid atau asam amino glukogenik. Sedangkan asetil-CoA, isolesin, leucin, treonin, dan triptofan itu ketika terdegradasi dia bisa menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA ini bisa membentuk senyawa-senyawa keton. Ya. Leucin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin juga sama. Dia bisa membentuk asam keton. Untuk khusus triptofan, treonin, ya, tirosin ini termasuk ke dalam asam amino ketoglukogenik karena dia bisa menghasilkan piruvat yang akan menjadi prekursor pembentukan glukosa, bisa juga menghasilkan asetil-CoA untuk pembentukan senyawa keton. Jadi ini agak sedikit berbeda ya untuk kasus tirosin, triptofan, ya, terutama triptofan ya di sini. Triptofan itu bisa menghasilkan senyawa keton, bisa juga menghasilkan piruvat. Nah, kemudian di sini kita mengenal ada lintas siklus glukosa alanin. Jadi dalam sel otot, protein otot ini bisa mengalami proses degradasi, menghasilkan asam amino,
Asam aminonya nanti akan mengalami deaminasi dengan melepaskan NH4+ menjadi asam glutamat. Asam glutamat bereaksi dengan bereaksi dengan asam piruvat, ya, menghasilkan senyawa alanin. Nanti dia akan memberikan gugus aminanya kepada piruvat berubah menjadi alanin. Alanin masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa menuju sel hati. Ya. Kemudian nanti alanin ini akan terkonversi lagi menjadi asam piruvat dengan bantuan alfa-ketoglutarat. Nah, di sini enzim yang berperan dalam pengubahan alanin menjadi piruvat ini adalah alanin aminotransaminase. Ya. Kemudian, setelah masuk ke dalam sel hati, alanin ini akan berubah menjadi piruvat dengan memberikan gugus aminanya kepada alfa-ketoglutarat sehingga berubah menjadi glutamat. Glutamat mengalami deaminasi menjadi alfa-ketoglutarat. Nah, NH4-nya akan berubah menjadi urea. Sedangkan piruvat yang dihasilkan dari alanin tadi ini merupakan prekursor untuk pembentukan gula baru, ya, melalui jalur gluconeogenesis. Ya. Jadi piruvat akan dikonversi menjadi glukosa. Glukosa masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah nanti akan diangkut masuk ke dalam sel otot kembali. Dalam sel otot nanti akan terjadi glikolisis, menghasilkan piruvat lagi. Ya. Jadi inilah yang disebut sebagai siklus glukosa alanin. Ya. Yang terdapat di dalam jalur metabolisme asam amino di dalam sel otot dan di dalam sel hati. Di sini ada beberapa enzim transaminase yang dia merupakan banyak digunakan untuk kepentingan diagnosis kerusakan sel hati, ya. Biasanya ketika sel hati itu bermasalah di dalam sel hati ini, enzim transaminase itu akan dilepaskan dalam jumlah yang berlebih, ya, sehingga kalau kita misalnya ada uji laboratorium, ya, melalui cek darah kita, ya, apakah ada kerusakan dalam sel hati atau tidak, itu bisa dilihat dari keberadaan enzim ini. Jadi ada serum ALT, GPT, ya, terutama piruvat transaminase atau alanin ketoglutarat transaminase ALT. Jadi SGPT, SGOT itu adalah contoh dari enzim transaminase yang banyak digunakan untuk kepentingan diagnosis kerusakan sel hati, ya, akibat dari keracunan atau infeksi, misalnya pada kasus hepatitis misalnya, ya. Jadi di sini jumlah enzim GPT sama GOT-nya akan berada dalam jumlah yang tinggi. GPT sama GOT itu sama dengan alanin ketoglutarat transferase dan aspartat ketoglutarat transferase. ALT adalah enzim yang mengkonversi alanin menjadi piruvat, ya, dengan memberikan asam aminonya kepada ketoglutarat sehingga berubah menjadi glutamat. Sedangkan AST adalah enzim yang berfungsi mengubah glutamat menjadi aspartat, ya, dengan bantuan oksaloasetat ini. Nah, kemudian glutamat yang terdapat di dalam sel hati, ya, itu kemudian akan ditransfer ya, menuju mitokondria, di mana nanti glutamat dihidrogenase ini akan melepaskan asam gugus amino dalam bentuk NH4+, ya. Glutamat berubah menjadi NH4+ dengan bantuan glutamat dihidrogenase. Ya. Di sini terbentuk amonia, ya, yang nanti akan ditransport
ke dalam semua amonia dari seluruh jaringan itu akan ditransport menuju sel hati dengan bantuan glutamin, ya. Ini glutamin dari jadi dalam sel darah kita itu nggak bisa amonia itu bisa apa namanya berada dalam keadaan bebas, tapi dia harus diikat oleh asam amino tertentu, ya, supaya tidak meracuni tubuh kita. Jadi dia akan berikatan dalam bentuk dengan asam glutamat berubah menjadi glutamin, ya. Glutamin nanti masuk ke dalam sel hati, berubah lagi menjadi glutamat dan melepaskan NH14 melalui bantuan glutaminase. Nah, kemudian kalau dari sel otot biasanya dalam bentuk alanin, tadi seperti triptus glukosa alanin, ya. Alanin berubah menjadi glutamat, glutamat nanti baru masuk ke dalam mitokondria untuk melepaskan amonia. Amonia ini nanti kemana larinya? Amonia ini akan diubah menjadi urea dengan bantuan karbamil fosfat sintetase yang akan mengubah amonia menjadi karbamil fosfat. Ya. Di sini reaksinya terjadi dengan bantuan asam karbonat dan 2 ATP, ya, untuk menghasilkan karbamil fosfat. Sekarang kita masuk ke dalam siklus asam citrat, ya. Jadi siklus asam citrat ini pengubahan amonia, ya, menjadi karbamil fosfat. Nanti karbamil fosfat masuk ke dalam siklus asam citrat melalui 5 tahapan reaksi yang nanti akan kembali lagi ke posisi awal, ya. Kita lihat seperti apa reaksinya. Pertama adalah pembentukan karbamil fosfat yang dikatalisis oleh enzim karbamil fosfat sintetase tadi, ya, dengan bantuan 2 molekul ATP. Di sini ada asam bikarbonat berikatan dengan ATP. Gugus fosfatnya diberikan ke bikarbonat sehingga dia menjadi ATP. Kemudian karbamil fosfat itu akan berikatan, ya, asam karbonat fosforik acidnya ini akan berikatan dengan NH3 tadi yang dilepaskan tadi sehingga berubah menjadi karbamat. Karbamat diubah lagi menjadi karbamil fosfat dengan bantuan ATP. Sehingga di sini kita bisa lihat amonia diubah menjadi karbamil fosfat itu dibantu dengan ATP, asam karbonat dan dua molekul ATP dan asam karbonat. Sehingga berubah menjadi karbamil fosfat. Nah, setelah terbentuk karbamil fosfat, kemudian reaksi berikutnya adalah pengubahan karbamil fosfat dengan ornitin, ya, untuk menghasilkan citrulin. Ini dibantu dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase. Reaksinya adalah pengubahan karbamil fosfat berkondensasi dengan ornitin berubah menjadi citrulin. Ya, jadi ini reaksinya, ya. Karbamil fosfat dengan ornitin, ya, berubah menjadi citrulin. Jadi ini penggabungan 2 molekul, ya, reaksinya kondensasi dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase sehingga berubah menjadi ornitin citrulin, ya, citrulin. Kemudian setelah terbentuk citrulin nanti citrulin ini akan berubah menjadi argininosuksinat dengan bantuan asam aspartat. Kita bisa lihat di sini reaksinya, ya. Citrulin, ya, dengan aspartat dan ATP ini akan menghasilkan citrulin AMP dengan melepaskan gugus fosfat, ya. Kemudian nanti citrulin AMP ini berikatan dengan aspartat sehingga berubah menjadi argininosuksinat. Ini tahapan yang ketiga, ya, perubahan citrulin menjadi argininosuksinat dengan bantuan aspartat dan ATP. Kemudian argininosuksinat akan terurai membentuk arginin dan asam fumarat. Ini tahapan yang keempat. Argininosuksinat akan terurai menjadi arginin dan asam fumarat. Asam fumarat ini merupakan bagian dari senyawa intermediat siklus asam citrat, ya. Jadi fumarat ini akan menghubungkan, ya, dengan
antara siklus urea dengan siklus asam sitrat. Karena di sini terbentuk asam fumarat. Kemudian arginin yang terbentuk, ya, selanjutnya akan berubah menjadi ornitin dengan melepaskan urea di sini. Jadi tahapan yang kelima adalah penguraian arginin menjadi ornitin dan urea. Nah, ornitin yang terbentuk ini akan bereaksi lagi dengan karbamil fosfat yang baru untuk berubah menjadi citrulline. Ya, jadi satu kali siklus untuk menghasilkan senyawa urea itu terjadi melalui 5 tahapan reaksi. Ya, pembentukan karbamil fosfat, kemudian pembentukan citrulline, citrulline berubah menjadi argininosuksinat, argininosuksinat berubah menjadi arginin dan fumarat, arginin berubah menjadi ornitin. Nah, satu siklus ini membutuhkan berapa energi ATP yang dibutuhkan di sini? 2 ATP di posisi reaksi pertama dan 1 ATP untuk pembentukan argininosuksinat. Jadi dibutuhkan 3 ATP ya untuk membentuk satu molekul urea. Nah, tadi saya katakan fumarat ini yang dihasilkan dari arginosuksinat ini menjadi jalur penghubung antara siklus urea dengan siklus asam sitrat. Jadi dia masuk ke siklus asam sitrat melalui jalur fumarat. Fumarat akan berubah menjadi malat. Malat bisa masuk juga ke jalur siklus asam sitrat. Ini yang disebut sebagai aspartat argininosuksinat strand of citric acid cycle. Jadi penghubung antara siklus urea dengan siklus asam sitrat, karena kedua-duanya ini terjadi di dalam sel mitokondria, di dalam mitokondria, ya, matriks mitokondria. Siklus urea diatur oleh keberadaan senyawa-senyawa intermediat yang ada di dalam siklus urea ini. Yang pertama adalah arginin, ya. Arginin ini mengaktifkan pengubahan asetil glutamat dari asetil CoA dengan asam glutamat. Ya. Kemudian asetil glutamat ini akan mengaktifkan karbamil fosfat sintetase di tahapan pertama, ya, pengubahan NH4 menjadi karbamil fosfat. Jadi dengan kata lain, asetil CoA dan asam glutamat ini menjadi senyawa yang mengaktifkan jalur siklus urea, ya, di mana asetil CoA dan asam glutamat yang berlebih, ya, itu akan menghasilkan asetil glutamat, ya. Nah, asetil glutamat itu dia mengaktifkan enzim karbamil fosfat sintetase, dan pembentukan asetil glutamat diaktifkan oleh adanya arginin. Jadi ada 2 senyawa yang sangat penting dalam pengaturan siklus urea, yaitu arginin dan asetil glutamat. Nah, asetil glutamat dihasilkan dari asetil CoA dan asam glutamat. Jadi demikian beberapa hal yang berkaitan dengan metabolisme asam amino pada jalur katabolisme, ya, catabolic pathway untuk asam amino. Di sini ada beberapa penyakit genetik yang berkaitan dengan katabolisme asam amino. Ya, dalam tabel ini ada beberapa contoh defektif enzim atau enzim yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan penyakit-penyakit medis, ya. Contohnya seperti albino, ya, albinism. Albinism ini kejadiannya cukup kecil sih, ya, insiden per 100.000 kelahiran, ya, kurang dari 3.
itu defektif enzimnya adalah tirosin monooksigenase atau tirosinase. Tirosinase adalah enzim yang berperan mengubah tirosin menjadi melanin, pigmen kulit, sintesis melanin dari tirosin. Jadi kalau enzim ini terganggu atau mengalami defisiensi ya atau mutasi, maka pembentukan pigmennya akan terganggu. Ini yang menyebabkan terjadi kasus albino, lack of pigmentation. Warna rambutnya menjadi putih, kulitnya menjadi apa namanya kayak orang bule gitu ya. Itu karena kasus kekurangan pigmen melanin. Kemudian yang kedua ada alkaptonuria, adalah kelainan atau penyakit yang disebabkan karena terjadinya defisiensi untuk degradasi tirosin degradation. Sehingga di sini tirosinnya tidak bisa didegradasi karena ketiadaan enzim homogenistat 1,2-deoksygenase yang akan mengubah tirosin menjadi senyawa piruvat ya. Nah, ini menyebabkan urinnya menjadi berwarna gelap ya, dan keterlambatan perkembangan mental ya. Udah yang paling ini adalah yang sering terjadi adalah fenilketonuria. Ini kejadiannya sangat kecil ya. Yang banyak itu biasanya fenilketonuria atau albino dan fenilketonuria. Nah, penyakit yang terakhir ini itu bisa menyebabkan retardasi mental, ya. Jadi gangguan fungsi mental dan juga kerusakan sistem saraf pada saat kelahiran, perkembangan janin ya. Neonatal vomiting mental retardation. Nah, ini disebabkan karena kekurangan atau kehilangan fungsi dari enzim fenilalanin hidroksilase. Fenilalanin hidroksilase adalah enzim yang mengkonversi fenilalanin menjadi tirosin. Jadi fenilalaninnya tidak bisa berubah menjadi tirosin, ya, sehingga dia akan menumpuk di dalam darah, nanti masuk ke dalam urin biasanya, atau masuk ke dalam pembuluh darah yang nanti akan masuk ke otak, dan itu bisa menyebabkan gangguan mental. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa jalur metabolismenya ya untuk fenilketonuria. Defisiensi dari enzim fenilalanin hidroksilase yang mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Karena di sini enzimnya mengalami gangguan, maka proses pengubahan fenilalanin menjadi tirosin ini menjadi terganggu. Ya. Nah, kemudian tadi kan ada beberapa contoh kasus yang lain ya. Misalnya di sini ada dysonemia 1, 2, 3, alkaptonuria, dan lain sebagainya. Itu juga penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan gangguan metabolisme. Nah, fenilketonuria adalah salah satu gangguan metabolik yang dicirikan adanya akumulasi fenilalanin dan hasil produk turunannya ya, atau hasil degradasinya di dalam darah pada kelahiran, pada masa dalam kandungan dan kelahiran awal. Ini bisa menyebabkan tadi ya gangguan mental tadi, disebabkan karena defisiensi atau hilangnya fungsi dari enzim fenilalanin hidroksilase. Mungkin ini penyakit genetik ya, karena terjadi proses mutasi misalnya, sehingga enzim ini tidak bisa bekerja atau tidak dihasilkan sama sekali. Ketika enzim fenilalanin hidroksilase ini tidak dihasilkan, maka fenilalanin tidak bisa dikonversi menjadi tirosin. Akibatnya akan terjadi penumpukan fenilalanin ya, yang
sisanya bisa diubah menjadi penil piruvat ya. Penil piruvat ini yang biasanya bersifat toksik pada sistem jaringan saraf pusat ya. Ini yang bisa menyebabkan mental retardation atau gangguan mental. Nah, ini contoh dari disfungsi metabolisme asam amino pada jalur katabolisme pengubahan prealanin menjadi tirosin. Oke, mungkin untuk minggu depan kita lanjutkan pada pokok pembahasan jalur biosintesis asam amino ya. Jadi biosintesis amino ini adalah pembentukan asam amino dari berbagai sumber ya. Misalnya bagaimana asam amino bisa dihasilkan dari proses glikolisis. Nah, ini yang disebut sebagai telur asam amino non esensial. Tapi beberapa asam amino harus diproduksi di luar tubuh kita. Itu yang disebut sebagai asam amino esensial. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya adalah di biosintesis asam amino yang akan diberikan pada sesi berikutnya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.